Kita mulai ya. Sini udah lumayan banyak ini yang gabung, udah ada 16 anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Pak. Semoga semua sehat walafiat ya. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan daring ini di tengah-tengah pandemi. Tak lupa selawat salam kita sanjungan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari anakku semua yang Bapak sayangi. Untuk pertemuan daring hari ini kita akan membahas tentang budidaya. Budidaya ini materi masih yang materi yang lalu, lanjutan dari minggu yang lalu, yaitu tentang Satwa Harapan. Nah, di sini tugas-tugas sudah Bapak berikan di GC. Berikan di GC. Nanti setelah Zoom meeting ini kita tinggal ngecek di GC. Jangan lupa absen terlebih dahulu ya, absen. Terus tugasnya kita untuk hari ini literasi dulu. Yang kemarin kan sudah ada tugas apa? Yang lain ya. Nah, ini kita coba literasi dulu. Karena kalau tidak literasi, kalian nggak bakalan punya catatan. Semua ada di handphone. Di handphone itu kadang-kadang juga hilang catatannya. Ya, literasi, hari ini cukup literasi aja. Nanti kalian membaca sambil merangkum. Untuk prakarya ini menggunakan modul PJJ. Modul ini PJJ artinya modul pembelajaran jarak jauh ini yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Kalian ambil materi yang Bapak berikan tadi di GC kan, itu bisa di-download ya di GC ya, modulnya ya? Bisa kan? Bisa. Bisa ya, alhamdulillah. Kalau bisa di-download di GC, kalian dibaca kan bisa dibaca. Nanti karena materi untuk ulangan harian, kalau misalnya nanti ada UTS juga, Bapak ngambil materi dari modul PJJ itu. Jadi Bapak kalian tetap menggunakan apa? Menggunakan modul ini nanti ya sebenarnya merangkum itu pekerjaan yang paling ya untuk saat ini sebenarnya kalau pertemuan kita itu nggak tatap muka, kalau nggak daring seperti ini tatap muka, Bapak nggak pernah nyuruh kalian yang rangkum karena posisinya kalian udah pegang satu anak satu buku dan satu buku. Biasanya anak-anak itu langsung tinggal praktek aja, praktek atau diskusi. Cuman memang kondisinya masih tidak memungkinkan ya melaksanakannya secara daring. Dan kita pun sebenarnya nggak bisa mempraktekkan ya. Banyak hal-hal yang tidak bisa kita praktekkan di pembelajaran daring ini. Terus untuk materinya akan Bapak share screen ya di sini. Ini nanti silakan kalian, nanti ini bisa dibuka. Nah ini untuk materinya ini nanti ada di modul PJJ Bapak share nanti itu ada di halaman 4 di modul aktivitas 2. Nah, di modul aktivitas 2. Nah, di aktivitas 2 ini kita akan menciptakan satu harapan yang bisa memberikan peluang usaha dan membuka lapangan pekerjaan nantinya di masa yang akan datang. Artinya
suatu saat nanti atau siapa ya misalkan atau orang tuamu atau siapa aja kalau ingin berwirausaha beternak Satwa Harapan ini juga bisa sebenarnya. Nah, karena di Satwa Harapan ini siswa itu bisa bisa melaksanakan wirausaha ya dari kalau misalkan nanti mau berwirausaha, nah ini sudah ada artinya sudah ada ide, sudah ada ide pemerintah untuk misalkan ingin beternak ya, beternak ini juga bisa. Nah, ini seperti yang sudah Bapak sampaikan minggu yang lalu, jadi ulat sutra ini termasuk dalam kelompok Satwa Harapan tadi ya. Nah ini untuk ulat sutra ini biasanya dipakai untuk membuat sebuah pakaian ya yang baik digunakan. Pakaian supaya pakaian itu nanti kelihatan mewah. Nah ini dipakai untuk membuat sebuah pakaian biasanya udah. Nah, di sini untuk pengertian Satwa Harapan sendiri di sini kalian udah bisa lihat ya. Jadi binatang yang dipelihara ternak yang diharapkan mampu menghasilkan bahan dan jasa seperti ternak itu. Jadi kalau misalkan nanti satwanya itu dijual, itu bisa memiliki nilai jual yang tinggi. Satwa Harapan merupakan satwa liar yang dapat memberikan manfaat ekonomis dan non-ekonomis jika dipelihara atau diternakan. Artinya satwa tersebut itu bisa dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomis. Artinya memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, di sini fungsi dan manfaat Satwa Harapan itu bisa diambil dari dagingnya bisa ya. Produknya itu bisa diambil produknya atau ternaknya sendiri dijual langsung ke pembeli juga bisa. Nah, di sini untuk prinsip dari budaya Satwa Harapan itu berkaitan dengan jumlah satwa liar pada batas tertentu yang diambil dari alam, kemudian dilakukan pengembangan dari keturunan-keturunan yang berhasil ditangkarkan. Artinya Satwa Harapan itu kebanyakan dari satwa-satwa liar yang ada di alam. Cuman biasanya berhasil dikembangbiakan untuk dibudidayakan oleh para peternak tersebut. Nah, di sini untuk objek atau satwa liar harus diperhatikan populasinya di alam. Artinya mencukup atau tidak, memperhatikan kondisi spesies meliputi ukuran tubuh dan perilaku serta proses pemeliharaan dan pemanfaatannya. Jadi dalam sebuah budidaya Satwa Harapan ini yang satwa liar itu kita harus memperhatikan populasinya di alam. Kalau misalkan populasinya itu bisa mengancam misalkan dilindungi ya kita nggak boleh beternak ya. Tapi kalau yang si satwanya itu tidak dilindungi dan populasinya banyak di alam itu bisa kita manfaatkan dibudidayakan untuk satwanya tersebut. Terus harus menguasai ilmu dan teknologi, meliputi ilmu ekologi satwa liar serta teknologi sesuai perkembangan zaman. Artinya seorang peternak itu harus memiliki ilmu. Jadi nggak asal kalian sebatas beternak. Kalau kalian asal batas beternak langsung aja biasanya langsung nggak tahu ilmunya, nanti takutkan tidak berhasil. Satwanya akan mati dan lain-lain. Itu salah satu contohnya.
Terus yang berikutnya dibutuhkan tenaga terampil untuk penerapan konsep ekologi serta pengelolaan penangkaran. Nah, selain kalian itu menguasai ekonomi, juga dibutuhkan tenaga yang terampil. Artinya kalian harus memiliki keterampilan di bidang penangkaran tadi. Nah, karena kalau tidak menguasai keterampilan di bidang peternakan, yang paling sederhana misalkan cara pemberian makan dan cara membersihkan kandang. Kalau kalian tidak tahu tekniknya, itu yang akan menyebabkan peternak itu akan mengalami kerugian. Maka dari itu biasanya diperlukanlah sebuah ilmu ya, sebuah ilmu. Nah ini, paling nggak kalian harus memiliki ilmu. Nah, diperlukan masyarakat dengan sosial budaya sesuai dengan sasaran utama penangkaran yang bertujuan budaya harus menyasar pada kepentingan komersil, terutama peningkatan kualitas sehingga metode yang diterapkan dapat meningkatkan jumlah produksi sesuai kaidah ekonomi dan kebutuhan pasar. Nah, dalam beternak ini kita harus melihat pangsa pasar. Jadi di lingkungan kalian memerlukan apa sih di sana ternaknya? Misalkan satu harapan itu bisa juga termasuk dalam misalkan jangkrik yang misalkan yang paling sederhana jangkrik ya. Jangkrik itu kan satwa harapan yang sifatnya sederhana. Tapi kalau di lingkungan kalian itu nanti ada banyak yang memerlukan jangkrik, banyak pangsa pasarnya tinggi, kebutuhan masyarakatnya di situ memerlukan banyak jangkrik untuk misalkan yang paling sederhana untuk pakan burung misalkan. Nah, itu bisa kalian manfaatkan dengan budidaya jangkrik. Tapi jangan kalian membudidayakan misalkan ulat sutra, tapi kalian tidak bisa menjual. Nah, itu yang repot. Gitu. Tapi sekarang yang lagi ngetren selain jangkrik juga ada juga madu sebenarnya. Di musim pandemi ini orang lagi banyak ngetren membudidayakan lebah madu. Sebenarnya bukan hanya lebah madu sih, ada juga yang lain seperti madu tapi yang jenisnya bukan lebah apa ya? Lupa ya. Cuman dari hewan tersebut menghasilkan madu kayak rengit itu lupa Pak namanya, rengit apa itu. Kayak model rengit itu menghasilkan banyak madu. Jadi, nah madu-madu itu yang banyak dibutuhkan di masyarakat. Ya, berarti kalian bisa menjual secara komersil. Namanya memelihara hewan ternak, tapi kok malah tidak laku ya. Seperti itu. Terus bisa juga menerapkan teknologi reproduksi tinggi seperti inseminasi buatan atau transplantasi embrio dapat menghasilkan turunan yang baik dan terjadi peningkatan genetik. Artinya gini, kalau kalian peternak itu kalau bisa kalian harus bisa juga mengembangkan jumlahnya yang supaya lebih banyak. Jangan sampai kalian hanya membeli bibitnya aja tapi tidak bisa mengembangkan lagi. Yang pertama kita bibit. Nah, dari bibit itu harus kita kembangkan lagi supaya lebih banyak. Supaya kita tidak harus membeli lagi ya. Itu faktor yang utama. Nah, di sini ada secara teori ini, teorinya kalau yang ini teori di biologi sebenarnya ya. Ini teori di biologi. Nah, ini. Jadi jenis budidaya satwa harapan ini terbagi menjadi beberapa kelompok ya. Beberapa kelompok. Bentar, Bapak full screen. Jadi beberapa kelompok. Yang pertama ya ini pembelajaran satwa harapan terkadang juga dilakukan oleh komunitas pecinta satwa yang melakukan pembudidayaan terhadap beberapa jenis satwa antara lain
Jenis satwa harapan terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok hewan tak bertulang belakang. Nah, ciri hewan tak bertulang ini rangka tubuh terletak di luar, susunan saraf terletak di bawah sistem pencernaan, multiseluler, sistem ekspresi masih sangat sederhana, simetri tubuh bilateral dan radial. Jadi satwa harapan dari kelompok hewan tak bertulang belakang yang dapat dikembangbiakkan contohnya adalah cacing ya, serangga, larva serangga, lebah madu, dan lebah madu tadi seperti yang pada gambar berikut ini ada gambar-gambarnya. Nah, di sana. Nah, ini dalam kelompok satwa harapan yang tadi. Cacing, serangga, larva ya. Itu termasuk dalam hewan tak bertulang belakang. Terus yang berikutnya hewan yang bertulang belakang. Nah, ini contohnya ruas-ruas tulang belakang atau kolumna vertebrata. Terus yang kedua punya tengkorak atau kranium yang diisi oleh otak. Terus endoskeleton atau kerangka dalam itu atas tulang keras atau tulang rawan. Memiliki anggota badan yang berfungsi sebagai alat gerak seperti sirip, ekor, kaki, dan juga tangan itu dari otot dan juga tulang. Terus memiliki sistem pencernaan yang lengkap dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan juga anus. Nah, di sini alat pernapasan berupa insang atau juga paru-paru pada vertebrata tingkat tinggi telah pada insang terdapat pada fase embrio. Terus memiliki sepasang ginjal untuk alat ekskresi, mempunyai alat indera yang berupa sepasang mata dan juga sepasang telinga, alat kelamin terpisah atau hermafrodit. Nah, di sini jenis satwa harapan yang dapat dikembangkan untuk kelompok hewan bertulang belakang. Contohnya di sini ada unggas, reptil, mamalia. Nah, di sini untuk mamalia itu kalau satwa harapan biasanya bisa kalian pernah dengar marmut ya? Tahu marmut? Ya. Nah, kalau marmut itu biasanya termasuk satwa harapan juga, tapi kalau marmut itu lebih ke hobi biasanya. Karena kelompok mamalia. Marmut biasanya lebih ke hobi, reptil pun juga sama. Kalau unggas beda. Kalau unggas biasanya dipakai untuk konsumsi sih biasanya. Kalau ya beberapa dipakai untuk konsumsi, ada juga seperti sebagian juga digunakan untuk hobi. Kalau hobi contohnya biasanya untuk yang bersayap. Contohnya misalnya burung-burung ya, burung, lovebird dan lain burung-burung yang hobi itu biasanya. Itu dalam kelompok satwa harapan itu. Kalau yang tikus, nah tikus itu bisa loh dibuat dikembangkan. Loh Pak, kenapa tikus itu kan termasuk serangga Pak apa? Termasuk hewan yang merugikan itu Pak. Banyak penyakitnya dan iya benar, tapi itu memang bisa dikembangkan kalau mau biasanya dipakai untuk pakan ternak. Pakan ternak seperti ular, biasanya dijual itu laku, kalau enggak dipakai untuk percobaan praktek mahasiswa ya. Kalau ada mahasiswa jurusan biologi misalkan mau praktek bedah tikus, nah itu tikusnya digunakan untuk praktek itu bisa. Itu tikusnya kalau beli nggak perlu jauh-jauh nyari di sawah, tikus itu beli nanti ada di pedagang tikus ada. Itu di perkotaan itu yang ada di sana. Kalau yang unggas ini kalau burung ya, kalau burung ini di mana-mana banyak yang hobi kalau burung itu. Seperti unggahnya burung ini. Contohnya lovebird. Lovebird ini termasuk kelompok hobi. Kalau misalkan di luar kalian itu banyak yang pecinta lovebird, mungkin bisa diternakkan. Terus ada lagi burung jala, ini juga termasuk dalam kelompok hewan satwa harapan juga. Reptil, nah, reptil ini contoh kura-kura. Kalau misalkan ada kura-kura itu bisa juga. Buaya, tapi kalau buaya janganlah, kalau buaya terlalu banyak. Kura-kura kan ada ya di pasar menjual kura-kura itu ada juga. Ini terus salah satu dari satwa harapan. Nah, ini. Screenshotnya kelihatan ya, Bapak matanya kelihatan ya, bisa dibaca ya.
Ya, tempat. Kelihatan ya. Nah, di sini yang jenis reptil tadi Bapak sampaikan tadi, ini kalau lihat contohnya ini bisa termasuk kura-kura tadi ya, kura-kura, tokek dan lain-lain itu juga bisa. Cuman kalau kura-kura ya pakannya harus lebih ekstra, ngasih pakannya untuk yang kura-kura. Terus tokek pun juga bisa. Tokek mungkin di lingkungan karena di kebun banyak ya tokek, itu bisa dimanfaatkan tokek untuk satwa hara. Nah, yang mamalia tadi yang Bapak sampaikan tadi, ini tikus tadi ya mamalia tadi ya. Ini ada tikus, ini ada kelinci, ada marmut juga bisa. Nah, biasanya ini digunakan untuk ya kalau yang tikus ini untuk pakan ternak hewan-hewan tadi ya, kayak yang mungkin punya peliharaan ular di rumah itu bisa cari pakan tikus untuk pakan ternaknya. Terus kalau kelinci ini barang untuk hobi biasanya. Cuman kalau ternak kayak kelinci ini yang paling bahaya musuhnya yaitu kucing ya. Ini kucing. Anak-anak kelinci ini banyak mati dimakan sama kucing. Aja mungkin yang materi yang bisa Bapak sampaikan, mungkin ada dari kalian ada yang mau ditanyakan mungkin seputar materi Bapak sampaikan tadi. Silahkan kalau ada yang mau tanyakan. Ikan itu satu harapan bukan Pak? Gimana? Ikan satu harapan bukan? Soalnya putus-putus Mas, ulangi Mas. Ikan loh Pak, ikan satu harapan bukan? Oh iya, ikan termasuk satu harapan. Ikan. Jadi kalau ikan kayak tadi ikan cupang ya. Ikan cupang itu lagi ngetren sekarang. Jadi kalau kalian itu di ikan cupang itu bisa dikembangkan ya. Mungkin kalau bisa dikembangkan yang banyak ikan cupangnya. Artinya supaya nanti bisa. Cuman sebelum kalian memelihara ikan itu kalian harus tahu teorinya dulu. Jangan asal kalian memelihara. Nanti yang bakalan bisa mati ikannya. Kan ikan itu kan rawan mati. Ikan, selama kalian meliharanya itu di akuarium atau di toples itu rawan mati. Jadi kan harus tahu teorinya dulu kalau sebelum kalian melihara ikan cupang. Ikan cupang itu ada komunitasnya loh di daerah Bapak itu. Nah, jadi kalau nggak ada komunitasnya nanti kalian bisa kesulitan kalau melihara ikan cupang. Jadi kalau bisa sama ikut komunitasnya kan tahu nanti. Kalau ada masalah misalkan ikannya kok penyakitan. Ya ada kata kayak penyakit kulit itu ya. Biasanya kalau ikan itu penyakit kulit biasanya. Itu nanti bisa ditanyakan komunitasnya. Oh mungkin perlu ditambahkan obat apa seperti itu. Itu bisa. Ada lagi yang mau tanyakan? Silahkan. Ini yang ada videonya cuman 4 anak ini. Yang lain kok pada nyumput ini nggak kelihatan. Silakan videonya wajah-wajahnya ditampilkan biar Bapak tahu. Karena kita kan dari nggak pernah kelihatan wajah yang mana anak-anaknya. Bapak tuh silakan nih.
Kita lanjutkan ke GC-nya. Nggak ada. Ini Bapak share screen lagi untuk tugas di GC-nya ya. Bapak share screen tugas GC-nya. Nah, ini untuk, jangan lupa nanti untuk terlebih dahulu di GC. Ini akan Bapak posting untuk tugasnya hari ini. Nah, nanti langsung kalian langsung kalian cek ya. Jangan lupa absen terlebih dahulu. Setelah itu ini tugasnya untuk yang Satwa Harapan. Tugasnya nanti ada modul ya, modul sama dengan kemarin. Bapak upload lagi modulnya supaya kan nggak perlu nyari-nyari. Nanti kalian tugasnya di sini literasi. Itu merangkum aktivitas 2 halaman 4 sampai 8 di buku. Nanti kalau udah kalian tulis, dirangkum, nanti kalian dikirim ke GC semua biar datanya terkumpul di GC. Karena kalau data terkumpul di GC Bapak mudah ngeceknya. Karena itu biasanya sering ketumpuk-tumpuk. Karena ngajarnya bukan hanya PA-nya bukan hanya dipakai untuk ngajar. Jadi otomatis nanti akan tertumpuk-tumpuk. Nah, nanti takutnya ketumpuk-tumpuk malah nggak kebaca tugasnya, jadi keselip, paling kalian nggak kenilai, ya. Ini Bapak tugaskan untuk di GC, nanti bisa langsung kalian lihat ya. Sampai sini, kalau ada yang mau ditanyakan kembali, silahkan. Rumah ada 20 peserta ini. Hari menggunakan Zoom supaya kalian paham apa yang mau Bapak sampaikan terkait dengan materi-materi, supaya kalian bisa lebih semangat. Kalau ada Zoom-nya kan ada pertemuan langsung dengan tatap muka dengan gurunya ya, supaya kalian lebih semangat. Ya mungkin kalau kendalanya sih mungkin kalau di Zoom itu sinyalnya ya, sinyalnya memang harus bagus. Kurang sip ya memang akan putus-putus biasanya, atau logout sendiri. Nah, ini udah banyak logout sendiri biasanya karena jaringan. Sampai sini ada yang menanyakan? Nggak ada. Bapak minta kalau tiap pertemuan Zoom itu kalau Bapak ngasih jadwal misalkan masuk jam 8 ya, jam 8 misalkan masuk, paling enggak kalian jam 8 itu harus sudah standby. Sebelum jam 8 itu Bapak pasti akan memberikan link Zoom-nya itu. Nah, setelah Bapak ngasih link, langsung kalian join aja di sana, nanti akan Bapak approve untuk jadi waktunya tidak terlalu lama menunggu. Biasanya kalian waktunya jam 8, 15 menit baru gabung. Wadah, nunggunya terlalu lama. Yang lain keburu pakai datanya habis. Kalau datanya udah tipis kan habis duluan toh, belum sampai selesai Zoom-nya udah. Silakan Mbak, ada yang tanyakan? Mbak Zaina Citra Ayu, mungkin mau tanyakan? Oh, paham? Iya. Ya udah. Kalau memang nggak ada yang tanyakan, silakan untuk tugasnya dikerjakan. Bapak tunggu sampai jam 3 sore. Nggak ada yang tanyakan, Bapak akhiri ya untuk pertemuan pagi hari ini. Kita lagi minggu depan. Jaga kesehatan supaya kalian tetap fit. Karena penuh ya, masa sudah penuh. Jaga kesehatan dan jangan keluar-keluar kalau memang tidak diperlukan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.